Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tercinta Misyahna. Di sini saya akan menjelaskan tentang adverb clause. Apa sih itu adverb clause? Adverb clause itu adalah kata keterangan yang biasa kita gunakan dalam sehari-hari dalam bahasa Inggris. Fungsi adverb clause sendiri itu adalah untuk memberikan informasi tentang kata kerja atau verb, tentang kata sifat atau adjektif atau adverb itu sendiri untuk menjawab pertanyaan yang terdiri dari how, when, where, and why. Bagaimana, kapan, di mana, dan mengapa. Adverb clause ini selalu didahului oleh conjunction. Apa sih itu conjunction? Conjunction itu adalah kata penghubung. Adverb clause sendiri memiliki 8 type atau 8 tipe. Yang pertama ada adverb clause of place, lalu adverb clause of contrast, adverb clause of reason, adverb clause of manner, adverb clause of condition, adverb clause of effect, adverb clause of comparison, and adverb clause of time. Di sini saya hanya akan menjelaskan 3 tipe dari adverb clause, yaitu adverb clause of place, adverb clause of contrast, dan yang terakhir ada adverb clause of reason. Jadi yang pertama, di sini saya akan menjelaskan apa itu adverb clause of place. Nah, adverb clause of place itu adalah suatu clause yang menjelaskan di mana kejadian itu terjadi. Karena adverb clause ini selalu berhubungan dengan subordinate conjunction atau kata penghubung. Nah, adverb clause ini sendiri, adverb clause of place ini memiliki conjunction yang biasa sering digunakan, yaitu seperti wherever, everywhere, dan anywhere. Jadi dari ketiga kata ini, saya akan membuatkan satu-satu masing-masing contoh. Jadi contoh yang pertama dari adverb clause of place itu adalah wherever I go, I always see Burger King restoran. Yang artinya kemanapun aku pergi, aku selalu melihat Burger King restoran. Nah, yang menjadi clause-nya di situ adalah, atau adverb clause-nya adalah wherever I go, karena di situ ada wherever sebagai conjunction, I sebagai subjek, dan go sebagai verb atau kata kerja. Jadi yang menjadi keterangan di situ adalah wherever I go, yaitu kemanapun aku pergi, aku selalu melihat Burger King restoran. Nah, yang menjadi adverb clause of place-nya adalah wherever I go. Jelas? Contoh yang kedua adalah everywhere. Kita buat contoh kalimatnya, misalnya everywhere they stop, people gathered around them. Artinya adalah dimanapun mereka berhenti, orang-orang berkumpul di sekitar mereka. Jadi yang menjadi adverb clause of place-nya di situ, yaitu yang menerangkan di mana kejadian itu terjadi, yaitu di everywhere they stop. Karena di situ ada itu adalah sebagai adverb clause-nya karena ada conjunction, everywhere sebagai conjunction, they sebagai subjek, dan yang terakhir stop sebagai verb atau kata kerja. Contoh yang ketiganya adalah anywhere. Anywhere we go, I like it. Kemanapun kita pergi, aku menyukainya, atau aku menyukai itu gitu. Yang menjadi adverb clause of place-nya di situ adalah anywhere sebagai conjunction, we sebagai subjek, dan go sebagai verb atau kata kerja. Nah, di situ menjelaskan di mana, yaitu anywhere we go, I like it. Kemanapun kita pergi, aku menyukainya. Aku menyukai itu. Jadi dia menjelaskan kemanapun mereka itu pergi, dia menyukainya. Langsung aja kita masuk ke tipe yang kedua, yaitu adverb clause of contrast. Apa sih itu adverb clause of contrast? Adverb clause of contrast adalah adverb clause yang menggambarkan pernyataan yang kontras meskipun sesuatu sedang terjadi. Nah, misalnya nih, adverb clause of contrast itu yang statement awalnya dan statement selanjutnya itu berlawanan atau kontras. Adverb clause of contrast ini memiliki conjunction, however, although,
dan even though. Contoh yang pertama itu ada she is very smart, however she struggle with math. Jadi artinya itu dia sangat pintar, namun dia kesulitan dengan matematika. Nah, jadi yang awalnya itu statement awalnya itu di situ berkata she is very smart, dia sangat pintar. Lalu statement keduanya, however she struggle with math, namun dia kesulitan dengan matematika. Nah, ini dia yang dinamakan dengan adverb clause of contrast, karena statement yang awal dengan statement selanjutnya itu berlawanan. Yaitu misalnya, dia sangat pintar, namun dia kesulitan dengan matematika. Nah, di situ walaupun dia sangat pintar, dia kesulitan dalam matematika. Itu yang dinamakan dengan adverb clause of contrast. Contoh yang kedua ada, although she doesn't enjoy her job, she works hard. Artinya, walaupun dia tidak menikmati pekerjaannya, dia bekerja keras. Nah, statement yang awalnya itu berkata, walaupun dia tidak menikmati pekerjaannya, tetapi dia tetap bekerja keras. Although she doesn't enjoy her job, she works hard. Jadi, statement yang awal dan statement yang selanjutnya itu berlawanan, karena yang awalnya dia itu di situ berkata dia tidak menikmati pekerjaannya, namun dia tetap bekerja keras. Itu yang dinamakan adverb clause of contrast karena berlawanan. Contoh yang ketiga adalah Atta still plans to compete even though she's hopeless. Artinya, Atta tetap berencana untuk berkompetisi walaupun dia putus asa. Jadi yang awalnya itu di situ Atta still plans to compete, lalu di statement selanjutnya itu even though she's hopeless. Yang awalnya Atta itu masih ada rencana untuk mengikuti kompetisi, tapi ternyata dia itu sudah putus asa. Itu adalah statement yang berlawanan yang disebut dengan adverb clause of contrast. Sekarang kita lanjut ke tipe yang ketiga, yaitu adverb clause of reason. Apa sih itu adverb clause of reason? Adverb clause of reason adalah adverb clause yang menerangkan tentang mengapa kejadian itu terjadi. Nah, adverb clause of reason sendiri memiliki conjunction, yaitu because, as, and since. Contohnya adalah yang pertama, I lost my phone because I live in library. Artinya, aku kehilangan ponselku karena aku meninggalkannya di perpustakaan. Jadi alasan HP-nya itu hilang atau ponselnya dia hilang itu karena dia meninggalkannya di perpustakaan. Yang kedua adalah as it was raining, we didn't go out. Karena ini hujan, kami tidak pergi keluar. Nah, alasan mereka tidak pergi keluar itu karena hujan. Contoh yang terakhir itu ada since you were so kind to me, I will help you. Artinya, karena kamu sangat baik kepadaku, aku akan membantumu. Nah, jadi alasan dia membantu, misalnya nih, membantu seseorang di situ karena orang itu sudah baik ke dia. Jadi karena di situ ada kata conjunction since you were so kind to me, ada kata since karena kamu sudah baik denganku, aku akan membantumu. Ini yang dinamakan adalah adverb clause of reason karena di situ menerangkan mengapa sesuatu itu terjadi. Karena dia akan membantu seseorang itu karena orang itu sudah baik dengan dia. Since you were so kind to me, I will help you. Itulah beberapa contoh dari tipe-tipe atau jenis adverb clause yang bisa saya sampaikan. Hanya ada 3. Saya harap itu sangat bermanfaat bagi para penonton. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf karena di sini saya juga masih belajar sama kalian juga. Saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah berpartisipasi menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.